Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang rasanya Ibu ada di kelas ini, bisa bertemu sama anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau misalnya kita udah senang, udah sayang, udah kenal, kita bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Gitu. Oleh karena sebab itu, perkenalkan, nama Ibu Ajeng Eva Kusuma Dewi, akrab dipanggil dengan sebutan Ibu Ajeng. Ibu berdomisili di Cianjur, betul, Jawa Barat. Nah, untuk tepatnya sih di Cipanas ya, Ibu tinggal. Jadi kalau misalnya memang ada yang pernah main ke Kota Bunga, nah itu dekat rumahnya Ibu, jadi pasti kelewatan. Gitu. Nah, untuk saat ini Ibu berstatus menjadi mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Indraprasta Jakarta, di daerah, masuknya Jakarta Timur sih, nggak jauh dari sekolah ini. Nah, anak-anak, adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penyesuaian diri di lingkungan sekolah yang baru. Jadi Ibu punya cerita tentang dua anak rantau dari Padang yang pindah ke Jakarta. Dua-duanya nggak tahu daerah Jakarta, nggak tahu seluk-beluk Jakarta, dan nggak tahu arah tujuan di Jakarta. Gitu. Tujuan mereka pindah ke Jakarta adalah untuk sekolah. Jadi mereka dapat beasiswa dari Padang untuk sekolah di Jakarta, gitu, untuk disekolahkan di Jakarta sebagai pertukaran pelajar antar sekolah, gitu. Namanya ada, sebut saja Upin dan Ipin. Nah, Upin itu sama sekali gak tahu Jakarta, sama dengan Ipin. Nah, Upin kalau mau ke Indomaret aja dia nggak tahu jalan, saking nggak tahunya arah di Jakarta. Dia nggak tahu moda transportasi yang harus dikendarai, dia nggak tahu media-media yang bisa digunakan untuk mencari tahu gimana dia bisa sampai ke tujuan yang dia mau, itu dia nggak tahu, sama sekali nggak tahu arah, gitu. Nah, beda dengan Ipin. Ipin juga sama nggak tahu, tapi Ipin mau belajar. Ipin cari tahu melalui internet, melalui media-media sosial yang sudah ada saat ini. Ipin juga banyak belajar, gitu ya. Jadi pada saat pindah, Upin dan Ipin yang sama-sama nggak tahu arah, gitu ya, itu Ipin lebih tahu dibanding Upin, gitu. Sama seperti adik-adik saat ini atau anak-anak saat ini yang sudah mulai sekolah di sekolahan baru, kita bisa belajar dari situ. Manfaatnya ketika kita sudah tahu, gitu ya, kita harus seperti apa beradaptasi di lingkungan yang baru, kita udah tahu arah dan tujuan kita seperti apa, itu akan memudahkan proses pembelajaran kita untuk mencapai prestasi yang kita inginkan di sekolah tersebut. Ibaratnya nih ya, mau ke toilet aja kita nggak perlu takut nyasar. Karena kita udah tahu guru-guru yang nanti akan ngajarin kita, terus nama guru-gurunya siapa, mengajari mata pelajaran apa, itu kita udah tahu. Karena kita udah banyak cari tahu sebelumnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ceritanya. Sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran, di sini ada peraturannya, gitu ya. Jadi selama proses pembelajaran dimohon untuk anak-anak fokus dengan apa yang saya jelaskan. Yang kedua, jika ada pertanyaan mohon untuk mengangkat tangan, gitu ya. Sebelum bertanya, angkat tangannya dulu.
Nah, yang ketiga, jika memang ada kalimat yang mengundang tawa, mohon untuk disikapi dengan wajar. Jadi maksudnya jangan ketawa berlebihan sampai pukul-pukul meja, jangan gitu ya, biar yang lain bisa fokus gitu. Nah, nanti akan kita bentuk kelompok, sebuah kelompok yang dimana kita bisa sebut itu sebagai kelompok diskusi. Jadi kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya per kelompok dan bisa dikumpulkan dalam satu kelompok. Seperti itu. Sampai sini jelas? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Baik, awal nanti Ibu akan berikan bagaimana tata cara mengenai topik yang akan kita bahas. Seperti yang sudah Ibu singgung di awal, topiknya adalah tentang penyesuaian diri di sekolah baru gitu. Nanti Ibu juga akan membuat kelompok kecil untuk anak-anak sekalian. Jadi setelah Ibu jelaskan masing-masing kelompok, Ibu minta untuk mempresentasikan apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Dan masing-masing kelompok juga boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Jelas ya? Baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita terima bisa terserap dengan baik dan bisa teraplikasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Baik, segitu aja, berdoa dimulai. Oke, topik yang akan kita bahas saat ini adalah tentang penyesuaian diri. Untuk penyesuaian diri sendiri itu merupakan suatu proses alamiah yang dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Gitu. Nah, untuk penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ada penyesuaian diri yang bersifat adaptasi. Jadi dapat mempertahankan eksistensi atau bisa bertahan, memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan lingkungan sosialnya, gitu. Nah, yang kedua, penyesuaian diri dapat pula diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip yang berlaku umum, gitu ya. Nah, untuk yang ketiga itu penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan juga mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efektif. Seperti itu. Untuk pengertian penyesuaian diri ada pertanyaan? Nah, karakter penyesuaian diri. Karakter penyesuaian diri ini dibagi menjadi dua. Jadi ada karakteristik penyesuaian diri yang positif. Contohnya individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Keempat, itu memiliki pertimbangan yang rasional dan dalam pengarahan diri. Yang kelima, mampu belajar dan dari pengalaman. Yang terakhir, ini bersikap realistis dan objektif. Kayak gitu. Baik, dalam penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan berbagai bentuk berikut ini.
Yang pertama, penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung. Jadi dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibatnya. Gitu. Nah, untuk yang kedua, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi atau penjajakan gitu ya, atau penjajahan. Dan di sini maksudnya dalam situasi ini individu mencari berbagai macam pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya. Nah, yang ketiga, penyesuaian diri dengan trial dan error. Artinya dia mau mencoba dengan apapun akibat yang akan diterima gitu ya. Maksudnya dengan cara ini individu melakukan tindakan-tindakan coba-coba. Dalam arti kalau menguntungkan diteruskan, kalau gagal ya nggak apa-apa gitu, nggak diteruskan juga gitu. Nah, yang terakhir itu penyesuaian diri dengan substitusi atau mencari pengganti. Dalam kondisi ini, apabila individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Gitu. Sampai sini untuk karakter yang pertama. Ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan ke karakter yang kedua ya. Baik, di sini ada karakteristik penyesuaian diri yang salah gitu ya. Nah, penyesuaian diri yang salah ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang tidak realistis, membabi buta, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah. Yang pertama, reaksi bertahan. Nah, reaksi bertahan ini maksudnya individu berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan seolah-olah ia tidak mengalami kegagalan. Adapun bentuk khusus di reaksi ini yaitu yang pertama, rasionalisasi. Maksudnya mencari-cari alasan yang masuk akal untuk membenarkan tindakannya yang salah. Nah, yang kedua itu represi. Maksudnya represi itu menekan perasaannya yang dirasakan kurang enak ke alam yang tidak sadar gitu. Nah, yang terakhir itu ada proyeksi, maksudnya menyalahkan kegagalan dirinya pada pihak lain atau pihak ketiga untuk mencari alasan yang dapat diterima. Nah, untuk reaksi menyerang atau aggressive reaction, individu ini tidak mau menyadari kegagalannya atau tidak mau menerima kenyataan reaksi-reaksinya. Yang akan dilakukan yang pertama adalah selalu membenarkan diri sendiri. Yang kedua, selalu ingin berkuasa dalam setiap situasi. Yang ketiga, merasa senang bila mengganggu orang lain gitu. Nah, untuk yang reaksi melarikan diri, dalam reaksi ini individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalannya. Reaksinya itu bisa tampak seperti yang pertama, suka berfantasi untuk memuaskan keinginannya yang tidak tercapai dengan bentuk angan-angan. Terus yang kedua, banyak tidur, suka minuman keras seperti alkohol misalnya, bunuh diri, atau pernah kepikiran untuk bunuh diri, atau menjadi pecandu narkoba gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri itu ada faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor perkembangan dan kematangan. Kalau untuk fisiologis itu karena struktur jasmaniahnya gitu. Maksudnya di sini struktur jasmania merupakan kondisi yang primer bagi tingkah laku. Jadi dapat diperkirakan bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan ototnya itu merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri
Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem syaraf, kelenjar dan otot itu dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan mental gitu. Nah, dengan demikian kondisi tubuh yang kondisi tubuh yang baik gitu ya merupakan syarat tercapainya proses penyesuaian diri yang baik pula gitu. Jadi buat anak-anak untuk proses penyesuaian diri, faktor fisiologis juga mempengaruhi gitu ya untuk lingkungan dan teman-teman yang ada di lingkungan tersebut gitu. Nah, faktor psikologisnya itu banyak faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri, seperti pengalaman yang sebelumnya udah pernah dilewati gitu ya. Jadi hasil belajar juga kebutuhan aktualisasi diri, frustasi, depresi dan sebagainya itu bisa terjadi gitu. Nah, faktor perkembangan dan kematangan. Jadi kondisi di sini kondisi perkembangan dan kematangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian individu seperti emosional, sosial, moral, keagamaan dan intelektual. Faktor lingkungan juga mempengaruhi ya buat penyesuaian diri. Jadi yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Keluarga kan merupakan faktor yang sangat penting gitu ya, karena keluarga merupakan media sosialisasi bagi anak-anak untuk proses sosialisasi dan interaksi sosial yang pertama dan utama yang dijalani individu di lingkungan keluarganya. Pengaruh hubungan dengan orang tua, menerima acceptance, seperti orang tua menerima kehadiran anaknya dengan cara yang baik gitu ya, itu juga mempengaruhi penyesuaian diri di lingkungannya atau di lingkungan sekolah yang saat ini bisa terbilang baru buat anak-anak gitu ya. Agama, jadi lingkungan kultural tempat individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian diri, misalnya tata cara kehidupan di masjid atau di gereja itu akan mempengaruhi cara anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Jadi agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik gitu ya, frustasi dan ketegangan lainnya. Oleh karena itu agama juga memegang peran penting dalam proses penyesuaian diri dari seseorang. Ya kalau misalnya ada yang berbeda agama, suku, ras, budaya gitu ya, yang bisa diambil dari faktor budaya dan agama ini, kita nggak boleh membeda-bedakan, kita semua sama gitu ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjutkan ke proses penyesuaian diri ya. Penyesuaian diri. Pada dasarnya, proses penyesuaian diri ini melibatkan individu dengan lingkungan di beberapa faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja atau anak-anak. Yang pertama itu lingkungan keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan di sini anak-anak semuanya keluarganya baik-baik aja dan lingkungan keluarganya juga bisa terbilang harmonis gitu ya. Jadi nggak ada emosional yang lebih gitu di salah satu anak yang ada di kelas ini gitu. Lingkungan teman sebaya, jadi menjalin hubungan yang erat dan harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting pada masa remaja. Jadi kan di sini anak-anak udah mulai masuk SMP ya, sekolah menengah pertama itu sudah bisa dikatakan sebagai anak remaja gitu. Nah yang terakhir itu ada lingkungan sekolah. Jadi sekolah juga punya tugas nih yang tidak hanya terbatas pada masalah
pengetahuan dan informasi saja, tapi juga mencangkup tanggung jawab moral dan sosial secara luas dan kompleks gitu ya terhadap keberhasilan proses ini. Jadi untuk proses ini bergantung pada cara kerja dan metode yang digunakan oleh guru dalam proses penyesuaian tersebut. Gitu, untuk proses-proses penyesuaian diri saya kira sudah jelas. Untuk teman-teman, untuk anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, saya lanjutkan dulu ke aspek-aspek penyesuaian diri ya anak-anak. Aspek-aspek penyesuaian diri. Jadi aspek-aspek penyesuaian diri itu ada dibagi beberapa tahapan gitu ya. Jadi pada dasarnya penyesuaian diri ini memiliki dua aspek. Yang pertama penyesuaian pribadi. Nah, kalau untuk penyesuaian pribadi itu kemampuan seseorang untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis. Nah, untuk penyesuaian sosial itu penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial di tempat individu itu hidup gitu ya, dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan sosial tersebut mencangkup hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat sekolah, dan teman sebaya atau anggota masyarakat luas secara umum. Gitu. Nah, dari pembahasan mulai dari pengertian penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri, proses penyesuaian diri, dan aspek-aspek penyesuaian diri, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman sekalian atau dari anak-anak sekalian. Baik, untuk kesimpulan dari pembelajaran ini, penyesuaian diri itu adalah kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan untuk menghadapi realitas hidup dengan cara yang memenuhi syarat. Gitu. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, baik, sebelum saya akhiri sesi pertemuan kita, untuk kelompok-kelompok yang sudah dibuat, ini saya akan melemparkan beberapa pertanyaan yang mau menjawab setiap kelompok gitu ya. Itu boleh langsung mengangkat tangannya saja sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan dari saya adalah, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Silakan kelompok 1. Betul, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri itu ada ya, kondisi jasmani, betul, perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri ya di kondisi jasmani. Lalu penentu psikologis, iya betul, dan lingkungan sebagai penentu penyesuaian, betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan dua aspek yang sudah tadi saya jelaskan, aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama apa? Silakan kelompok 5. Ya, baik, penyesuaian diri dan penyesuaian sosial, tepat. Baik, pertanyaan terakhir dari Ibu, apakah informasi atau ilmu yang sudah kita pelajari bersama ini sudah cukup bermanfaat buat anak-anak sekalian? Ya, alhamdulillah, bila dirasa bermanfaat, mudah-mudahan materi penyesuaian diri hari ini bisa diaplikasikan di kehidupan atau di lingkungan-lingkungan lainnya. Gak cuma di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, itu juga bisa diaplikasikan. Nah, anak-anak sekalian, Ibu ucapkan juga terima kasih untuk kelompok yang sudah berani tampil
untuk mempresentasikan materi yang sudah Ibu berikan. Jadi demikian materi tentang penyesuaian diri. Untuk minggu depan kita masih bahas tentang topik penyesuaian diri, namun lebih spesifik ke tata tertib sekolah, gitu ya. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.